Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, gue Yusna and welcome. Salah satu tren dalam film yang kembali populer adalah film komedi satir. Satir ini merupakan sebuah formula komedi yang ditunjukkan untuk menyindir pihak tertentu. Misalnya pemerintah, suatu kelompok sosial yang masih konservatif, hingga berbagai isu politik dan sosial yang ada di masyarakat. Nah, tema seperti ini telah dituangkan dengan sangat baik di dalam sebuah film bertajuk Mandela. Guys, ini adalah sebuah film drama komedi berunsur satir politik berbahasa Tamil India tahun 2021 yang ditulis dan disutradarai oleh Madan Ashwin pada debut penyutradaraannya, di mana film ini dibintangi oleh Yogi Babu sebagai pemeran utamanya, sementara Sheila Rajkumar, Kanna Raffi, Sangili Murugan, dan GM Sundar memainkan peran pendukung. So, mau tahu gimana keseruan dari film ini? Mending langsung aja deh. Are you ready? This is Mandela and let's talk about it. Kisah yang berlatar di desa Sorangudi ini dibuka dengan diperlihatkannya seorang warga bernama Sudalai yang melangkah masuk ke dalam perkebunan untuk membuang air besar di balik pepohonan. Dan ketika dia mencoba memeriksa kondisi di sekitarnya menggunakan senter ponselnya, dia pun mendapati adanya beberapa warga yang ternyata juga sedang membuang air besar di sana, sehingga membuatnya terpaksa harus mencari tempat lain. Namun di saat dia telah berhasil menemukan pohon yang tidak berpenghuni, muncullah dua orang pria yang malah langsung menangkap mereka semua. Sampai akhirnya, mereka pun tiba di sebuah toilet umum yang baru saja didirikan oleh kepala desa yang kita sebut saja bernama Asrul. Dan karena toilet tersebut dibangun di wilayah utara, seorang pria bernama Ratinam selaku pemimpin mereka pun mengklaim bahwa toilet itu memang dikhususkan hanya untuk mereka saja. Namun tak lama kemudian muncullah kelompok warga selatan yang dipimpin oleh Mati, yang berasumsi jika toilet tersebut bebas digunakan oleh siapapun, mengingat jika toilet itu merupakan toilet umum. Ketika mendengar ucapan tersebut, salah satu anak buah Ratinam yang bernama Murugan pun merasa sangat marah. Karena dahulu di saat pemerintah membangun sekolah di wilayah selatan, anak-anak mereka tidak diperbolehkan untuk bersekolah di sana, sehingga membuat dia akhirnya memutuskan untuk menghancurkannya. Dan agar bisa memastikan siapa yang berhak menggunakan toilet tersebut, mereka semua sepakat untuk menunggu sang kepala desa yang nyatanya juga merupakan ayah dari mereka. Karena Asrul memang memiliki dua istri yaitu Devi dan Vali yang berasal dari komunitas yang berbeda. Itu sebabnya, selama ini dia mencoba untuk tetap netral meski keduanya selalu bertengkar. Tetapi dikala Asrul baru saja ingin memotong pita sebagai bentuk peresmian dibukanya toilet tersebut, mereka semua malah langsung dikejutkan dengan kemunculan seekor dogi yang baru saja selesai membuang kotorannya di sana. Dan karena tak ada yang bersedia membersihkannya, akhirnya mereka memutuskan untuk meminta bantuan kepada Jakas atau Smiley, di mana Smiley ini merupakan seorang tukang cukur rambut yang hidup dan pekerjaannya dia lakukan di bawah pohon beringin bersama sahabat kecilnya yaitu Sideburn. Dan guys, karena mereka berasal dari kasta terendah, mereka pun selalu mendapatkan tindakan diskriminasi dari semua orang. Itu sebabnya mereka lah yang dipilih untuk membersihkan kotoran dogi tersebut. Dan sebagai bentuk ucapan terima kasih atas pekerjaan yang telah dia lakukan, Asrul sempat menitipkan uang kepada Esaki untuk diberikan kepada Smiley. Namun sayangnya uang tersebut malah dimasukkan ke dalam sakunya sendiri, sehingga membuat Smiley hanya bisa pasrah sambil duduk menjauh bersama dengan Sideburn. Dan di saat Asrul masuk ke dalam toilet untuk membuang air besar, kedua kelompok itu akhirnya berkelahi seperti yang sering mereka lakukan. Sementara dikala Asrul menyadari bahwa tak ada pasokan air di sana, dia pun terpaksa harus menggunakan kainnya sendiri agar bisa membasuh bokongnya. Hingga tak lama kemudian ketika Murugan mendapati Asrul yang sudah tidak sadarkan diri, dia pun segera dilarikan ke rumah sakit. Tetapi karena kedua kelompok masih tidak ingin berbagi toilet yang sama, mereka akhirnya memutuskan untuk langsung menghancurkannya begitu saja, dan inilah kisah Mandela. Lanjut cerita, selain berprofesi sebagai tukang cukur rambut, Smiley dan juga Sideburn rela melakukan pekerjaan apapun yang diminta oleh warga agar mereka bisa terus bertahan hidup meski mereka berdua tidak pernah diperbolehkan masuk ke rumah warga melalui pintu depan. Sementara Mati dan Ratinam sibuk dengan usaha mereka masing-masing, di mana Mati memiliki kedai minuman keras sedangkan Ratinam sibuk dengan usaha isi ulang air galonnya. Hingga beberapa hari kemudian di saat ada seorang anggota polisi bernama Amir datang menjenguk Asrul di rumah sakit, dia pun sempat berniat untuk membantunya dalam menangani masalah pertikaian ini. Tetapi Asrul langsung menolak bantuannya, sebab dia berasumsi jika masalah ini adalah masalah internal yang bisa dia selesaikan sendiri.
Sementara di lokasi yang berbeda, kita pun akan diperlihatkan dengan sosok seorang wanita bernama Tenmozi yang kala itu sedang menatapi beberapa helai rambut putihnya di hadapan cermin. Yang mana Tenmozi ini merupakan petugas pos yang baru saja dipindah tugaskan ke desa Sorangudi. Namun mengingat jika desa itu merupakan desa terpencil, kantor tempatnya bekerja sangatlah tidak terawat, sehingga membuat dia harus membersihkannya terlebih dahulu. Sedangkan di hadapan Sightborn, Smiley pun menjelaskan bahwa profesinya saat ini sebenarnya merupakan impian besar sang ayah. Karena dahulu ayahnya pernah bermimpi bahwa suatu hari nanti, dia pasti akan memiliki barbershop mewah di bawah pohon beringin yang kini mereka singgahi. Itu sebabnya, agar bisa mewujudkan impian tersebut, dia selalu menyisihkan uang yang mereka dapatkan dari hasil kerja keras mereka. Tetapi keesokan paginya, ketika Smiley baru saja terbangun dari tidurnya, pandangannya seketika langsung tertuju pada dompetnya yang sudah tergeletak di tanah. Dan karena Sightborn sering melihat Esaki berkeliaran di sana, dia yakin jika Esaki lah yang telah mencuri uangnya. Namun saat ditanya, Esaki malah tidak mau mengakuinya dengan alasan bahwa alkohol yang dia beli merupakan hasil jeripayahnya meminjam uang dari orang lain. Dan agar hal seperti ini tidak terulang lagi, Smiley akhirnya memutuskan untuk menyimpan sisa uang mereka di kantor pos. Yang mana menurut penjelasannya, dia memang masih menyimpan uang milik Sightborn sebesar 4.000 rupiah yang dia selipkan di pinggangnya. Hingga tak lama kemudian di saat mereka sudah tiba di kantor pos, mereka berdua pun sempat merasa bingung sebab kantor pos tersebut ternyata tak terdapat pintu belakangnya. Dan karena tidak memiliki pilihan lain, mereka pun mencoba memberanikan diri dengan masuk melalui pintu depan seperti warga yang lainnya. Sehingga disinilah baru terungkap jika selain tidak memiliki identitas dan akte kelahiran, Smiley juga ternyata tidak pernah mengetahui nama aslinya sendiri. Yang mana menurut penjelasannya, nama Smiley merupakan nama yang diberikan oleh warga di sana. Karena mulutnya yang tidak bisa tertutup dengan rapat sehingga membuatnya terlihat seperti orang yang selalu tersenyum. Dan agar Smiley bisa membuat akun di sana, Tenmozi menyarankannya untuk segera mencari tahu nama aslinya di desa tempatnya dilahirkan. Namun setelah dia bertanya kepada beberapa orang yang tinggal di desanya, tak ada satupun dari mereka yang mengetahui akan hal itu. Dan bersama dengan usaha yang sedang Smiley lakukan, kita pun akan dibawa ke rumah sakit tempat Asrul dirawat. Di mana pada hari itu terlihat ada sosok menteri dalam negeri yang datang bersama dengan asistennya untuk meminta persetujuan Asrul terkait pembangunan pabrik yang akan didirikan di desa Sorangudi. Tetapi karena di sini Asrul berasumsi jika proyek tersebut nantinya malah akan merugikan desanya, dia pun langsung menolaknya begitu saja, meski dia telah dijanjikan akan diberikan uang. Merasa jengkel mendengar hal tersebut, menteri itu pun menyarankan kepada Asrul untuk menyerahkan jabatannya ke salah satu anaknya, sebab dia yakin jika mereka pasti akan bersedia diajak bekerja sama. Hingga tak lama kemudian setelah asisten menteri menjelaskan bahwa mereka akan memberikan uang sebesar 5 crore kepada kepala desa yang bersedia menandatangani surat kontraknya, Mati dan Ratinam pun merasa sangat terkejut, meski jumlah itu nyatanya masih jauh di bawah jumlah yang akan mereka dapatkan nantinya. Karena jumlah sebenarnya adalah 30 crore rupiah. Dan jika proyek mereka berjalan sesuai dengan rencana, menteri tersebut pun mendapatkan komisi 10% dari si pemilik saham. Itu sebabnya, dia bersikeras memaksa Asrul untuk bersedia bekerja sama. Kita kembali ke kisah Smiley. Karena dia masih tidak berhasil mengetahui nama aslinya sendiri, Tenmozi memutuskan untuk memberikannya nama baru agar dia bisa segera membuat akun. Dan setelah berjam-jam mencocokkan beberapa nama dengan ekspresi wajahnya, mereka memang sempat merasa putus asa. Namun di waktu yang bersamaan, pandangan Tenmozi pun seketika tertuju pada sebuah perangko yang terdapat di amplop yang dia pegang. Sehingga dia akhirnya menyarankan kepada Smiley untuk menjadikan nama Nelson Mandela sebagai nama barunya. Yang mana menurut penjelasannya, Nelson Mandela ini merupakan seorang revolusioner yang telah memperjuangkan identitas orang berkulit hitam. Dan karena Smiley juga setuju akan hal itu, dia berpesan kepada Smiley untuk menginformasikan nama barunya kepada seluruh warga, agar mereka semua kini memanggilnya dengan sebutan Mandela. Dan setelah mendapatkan tanda tangan persetujuan dari Asrul selaku kepala desa, Tenmozi segera mengajak Mandela untuk pergi ke tempat studio foto yang berada di kota. Lalu di sanalah tanpa disengaja Mandela sempat melihat Tenmozi yang sedang merapikan rambut putihnya di hadapan cermin. Dan sebagai bentuk ucapan terima kasih kepada Tenmozi yang telah bersedia membantunya, Mandela sempat meminta izin untuk mewarnai rambut putihnya. Namun hal tersebut tidak jadi dia lakukan karena Tenmozi tidak memberikan jawaban dan hanya menatapnya. Tetapi mulai saat itulah, mereka pun menjadi sering kali bertemu. Bahkan, Tenmozi hingga berpesan kepada Mandela untuk tidak pernah lagi mengerjakan pekerjaan warga yang memang tidak seharusnya dia lakukan. Dan setiap kali mendapatkan uang dari hasil kerja kerasnya, Mandela selalu menyimpannya di kantor pos agar tidak dicuri lagi. Hingga pada suatu hari ketika dia sedang memijat Asrul yang sudah terkena stroke ringan, Asrul pun dituntut oleh kedua istrinya untuk segera memilih salah satu dari anak mereka yang akan ikut serta dalam pemilihan nanti. Dan setelah mendengar langsung visi misi mereka berdua yang tidak jelas,
Asrul malah semakin ragu. Itu sebabnya dia melarang mereka untuk mencalonkan diri. Dan karena tidak mendapatkan persetujuan dari sang ayah, mereka pun akhirnya memutuskan untuk mendirikan partai mereka sendiri, di mana Ratinam melambangkan bendera partainya dengan gambar kelapa, sementara Mati menggunakan gambar road ruler. Tanpa membuang-buang waktu, kedua belah pihak pun mulai gempar melakukan kampanye di rumah-rumah warga dengan menggunakan strategi money politik. Dan ketika Ratinam mendapatkan informasi bahwa jumlah warganya masih lebih rendah daripada jumlah warga yang tinggal di wilayah selatan, dia sengaja memanggil seluruh warga utara yang berada di luar kota. Dan karena tidak ingin kalah suara dari pesaingnya, Mati juga melakukan hal yang serupa, di mana dia hingga memanggil salah satu warga selatan yang masih berada di luar negeri, dengan alasan jika ayahnya sedang sakit parah. Dan meskipun pada akhirnya pria tersebut sadar bahwa dirinya telah dijebak, namun dia tetap tidak diperbolehkan pergi meninggalkan desa sebelum pemilihan itu selesai dilakukan. Hingga beberapa hari kemudian ketika Kalai mendapatkan informasi jika kelompok Mati masih unggul 1 suara, dia bersama dengan rekannya memutuskan untuk membunuh salah seorang warga selatan yang merupakan seorang wanita parubaya. Namun di saat dia mencoba menyelinap masuk ke dalam rumah korbannya, dia malah dipergoki oleh kelompok Mati yang sedang berjaga di sana. Tetapi karena penyakit yang diderita oleh si nenek, dia akhirnya tewas dengan sendirinya, meski dia telah mendapatkan perawatan yang sangat istimewa, sehingga membuat jumlah suara di kedua belah pihak kini menjadi sama rata, yaitu 340 suara. Hingga pada suatu hari ketika kedua kelompok itu baru saja ingin saling membunuh, muncullah seorang petugas yang datang untuk mengantarkan KTP baru milik Mandela, sehingga membuat Mati merasa sangat bahagia. Sebab menurut data yang ada, Mandela juga akan diikutsertakan dalam pemilihan nanti. Dan agar bisa mendapatkan suara Mandela, Mati tidak lagi memanggilnya dengan sebutan Smiley, melainkan Tuan Mandela, yang mana hal tersebut juga langsung diikuti oleh semua orang. Bahkan, Ratinam hingga merelakan mobilnya menjadi pijakan Mandela agar Mandela tidak terluka saat ingin melompat dari atas pohon. Tetapi mengingat jika selama ini Mandela memang belum pernah ikut pemilu, dia sempat merasa bingung bagaimana cara memilih kriteria pemimpin yang baik. Hingga tak lama kemudian dikala Ratinam mendapati cermin Mandela yang sudah kusam, dia pun langsung menggantinya dengan yang baru. Dan karena tidak ingin kalah dari Ratinam, Mati juga ikut menunjukkan kebaikannya, yaitu dengan cara memberikan kursi yang lebih layak agar customer Mandela bisa merasa nyaman. Bahkan, agar KTP tersebut tidak hancur, mereka sengaja menjadikannya seperti kalung yang dipasangkan di leher Mandela, mengingat jika nasib kedua kelompok tersebut memang kini sudah berada di tangannya. Dan agar bisa memastikan keselamatan Mandela, kedua kelompok itu pun hingga mengirimkan perwakilan mereka untuk mengawasinya di setiap saat. Sehingga mulai saat itulah, kehidupan Mandela perlahan sudah mulai berubah, karena selain mendapatkan pakaian baru, dia juga selalu dikirimkan makanan secara gratis dan juga kebutuhan yang lainnya. Bahkan, seluruh warga juga dituntut untuk memperlakukannya dengan sangat baik layaknya seorang raja. Tetapi semua yang dia dapatkan malah membuatnya menjadi sombong dan angkuh sehingga membuat Tenmozi merasa sangat kecewa. Begitu juga dengan Sideburn. Hingga pada suatu hari dikala dia diminta datang untuk mencukur kumis Asrul, dia terlihat sangat arogan sehingga Asrul langsung mengusirnya begitu saja. Sementara Sideburn lebih memilih berkeliling desa untuk menawarkan jasanya karena kini dia memang sudah tidak sejalan lagi dengan Mandela. Singkat cerita, ketika Mandela diberikan hadiah oleh Ratinam berupa bangunan yang bisa dijadikan barbershop-nya, dia pun merasa sangat bahagia. Namun di saat dia baru saja ingin berjanji akan memilih Ratinam di pemilu nanti, Mati pun muncul dengan membawa beberapa perlengkapan salonnya, sehingga membuatnya kembali bimbang. Dan meski barbershop-nya kini sudah jauh lebih layak daripada sebelumnya, tetapi tetap saja tak ada satupun warga yang bersedia berbicara dengannya akibat kesombongannya sendiri. Sementara karena Esaki merasa bahwa apa yang dia dapatkan jauh lebih rendah dari apa yang Mandela dapatkan, dia pun hingga mengutarakan kekecewaannya dengan melemparkan botol minuman ke arah barbershop Mandela, di mana keributan tersebut juga dilihat oleh Tenmozi yang pada malam itu sedang melintas di sana. Sehingga dengan tegasnya dia pun mengatakan bahwa sebenarnya Mandela memang sama sekali tidak dihormati oleh mereka. Itu sebabnya dia yakin jika Mandela pasti akan dibuang kembali setelah pemilu selesai dilakukan nanti. Sementara mengingat bahwa Mandela sendiri memang masih belum mengerti bagaimana prosedur dalam pemilihan nanti, Mati pun sengaja melakukan kecurangan dengan membuat simulasi di dalam gedung sekolah yang terbengkalai. Dan ketika melihat kertas suara yang diberikan, Mandela sempat merasa protes, sebab dia berasumsi jika ada kandidat ketiga di pemilu nanti, yang selama ini tidak pernah memberikannya uang. Ya pada kenyataannya, di dalam kertas tersebut hanya terdapat tulisan nota tanpa adanya gambar apapun, sehingga dapat terlihat jelas jika dia memang bukanlah orang yang berpendidikan. Namun tak lama kemudian di saat Mati mengarahkannya untuk mencoblos gambar partainya, Ratinam pun muncul untuk mencegahnya. Dan setelah mereka membahas masalah ini di hadapan menteri,
dia langsung menyarankan kedua belah pihak untuk segera melakukan lelang suara, agar mereka bisa memastikan siapa yang akan mendapatkan suara Mandela. Malam hari sebelum acara lelang itu dilakukan, Ratinam pun terlihat sibuk mengumpulkan seluruh uang tabungannya, termasuk dokumen-dokumen penting atas properti yang dia miliki. Dan dia berpesan kepada Kalai untuk bersiap memotong lengan Mandela jika mereka hingga kalah di acara lelang tersebut. Hingga keesokan harinya dikala Mandela melihat Kalai yang tanpa sengaja menjatuhkan sajam yang dia sembunyikan, dia malah langsung mengembalikannya begitu saja tanpa ada rasa curiga sedikit pun. Bahkan, dengan santainya dia juga menjelaskan bahwa dia memang sengaja membawa tas besar untuk menyimpan uang yang akan dia terima nantinya. Sementara di saat petugas yang diutus oleh menteri mengetahui bahwa yang akan dilelang itu adalah suara pemilu, dia pun berniat untuk pergi, mengingat jika tindakan seperti ini sangatlah melanggar hukum. Tetapi karena dia takut dengan ancaman mereka, dia pun akhirnya terpaksa harus tetap menjalankan tugasnya, di mana Mandela membuka harga suaranya senilai Rp10.000. Hingga tak lama kemudian ketika kedua belah pihak sudah mulai menaikkan harga yang lebih tinggi, Sightburn pun datang menghampiri Mandela untuk menjelaskan rencana mereka yang ingin memotong lengannya, yang mana menurut penjelasannya rencana tersebut sebenarnya merupakan ide awal dari kelompok mati yang diikuti oleh Ratinam. Itu sebabnya dia berpesan kepada Mandela untuk terus mengulur waktunya selama dia mencari bantuan. Dan setelah Sightburn menjelaskan masalah ini di hadapan Asrul merasa sangat terkejut sehingga membuat kondisi kesehatannya semakin memburuk. Sementara karena kedua belah pihak tidak ada yang saling mengalah, Mati akhirnya bersedia menyerahkan seluruh propertinya yang disinyalir berjumlah 1 crore. Tetapi sesaat sebelum petugas itu mengumumkan pemenangnya, Sightburn kembali datang menghampiri mereka untuk menjelaskan jika kepala desa kini sudah meninggal dunia. Sampai akhirnya, setelah menyadari bahwa mereka ternyata telah ditipu, mereka langsung menghajar Mandela yang kala itu berusaha melarikan diri. Dan amarah mereka pun semakin memuncak di saat Mandela mengatakan jika dia akan memilih nota di pemilihan nanti, yang mana nota ini adalah kandidat ketiga yang memang tidak tersedia. Lalu mengingat bahwa pemilu tersebut akan dilaksanakan dalam beberapa hari lagi, Mati pun mendesak Mandela untuk segera mengambil keputusan. Tetapi sebelum mereka pergi, Ratinam sempat meluapkan amarahnya dengan memukul Sightburn menggunakan kayu, sehingga membuat Sightburn tidak sadarkan diri sama seperti Mandela. Hingga pada malam harinya di saat Mandela melihat kondisi Sightburn yang semakin memburuk, dia segera meminta bantuan kepada Ratinam dengan bersumpah bahwa dia akan memilihnya jika Ratinam bersedia membawa sahabatnya ke rumah sakit. Namun sebelum mereka sepakat dengan perjanjian tersebut, Mati pun muncul untuk mengancam akan membunuh Sightburn jika Mandela hingga berani memilih Ratinam. Dan karena Ratinam juga telah menolak perjanjian mereka, Mandela sempat merasa putus asa sampai akhirnya Sight pun berhasil dilarikan ke rumah sakit atas bantuan Tenmozi. Tetapi di keesokan harinya dikala Mandela datang menemui Tenmozi untuk menanyakan kabar Sightburn, Tenmozi malah langsung mengutarakan semua kekecewaannya karena dia berasumsi jika Mandela adalah orang yang telah melibatkan Sightburn dalam masalah ini. Itu sebabnya dia merasa sangat menyesal sudah memberikan nama Mandela kepada orang yang tidak tepat. Setelah menyadari semua kesalahannya, Mandela sempat berniat untuk mengakhiri hidupnya sendiri di tengah perkebunan. Namun di saat dia baru saja ingin melakukan hal tersebut, dia pun seketika mendengar adanya suara di bebalik pepohonan yang tak jauh dari lokasinya berada. Dan ternyata, suara yang dia dengar merupakan suara Paira Mutu yang merupakan salah satu warga desa. Di mana menurut penjelasan Paira, para wanita memang hanya bisa buang air pada malam hari agar tidak diketahui oleh para lelaki yang sering mabuk-mabukan di sana. Oleh karena itulah, dia memohon kepada Mandela untuk menggunakan suaranya agar bisa membangun toilet kembali. Setelah mendengar penjelasan yang Faira katakan, Mandela langsung meminta kepada Mati untuk segera memperbaiki toilet yang telah dia hancurkan jika dia memang ingin menang di pemilihan nanti. Tetapi karena Mati menolak untuk memenuhi permintaan tersebut, Mandela malah memaksa ingin menggunakan toilet di rumahnya sehingga membuat Mati merasa sangat marah. Namun mengingat jika kelompok mereka memang masih membutuhkan suara Mandela, Mati tetap dilarang untuk membunuhnya dan hanya mengurungnya di dalam kandang kambing saja. Hingga keesokan harinya setelah menteri menjelaskan bahwa siapapun yang menang akan mendapatkan uang sebesar 30 crore dari si pemilik pabrik, Mati kembali datang menemui Mandela yang masih dia sekap di dalam kandang. Tetapi karena Mandela juga telah mendengarkan pembicaraan mereka, dia sengaja memanfaatkan kesempatan ini untuk memerintah Mati, sehingga kelompok Mati pun akhirnya mulai memperbaiki toilet tersebut seperti yang dia inginkan. Di mana pekerjaan itu juga sempat dilihat langsung oleh Kalai. Merasa telah dipermainkan, Ratinam yang marah pun hingga membakar habis barbershop yang dahulu pernah dia berikan untuk Mandela. Dan karena Mandela sadar jika Ratinam juga membutuhkan suaranya, dia pun juga ikut memanfaatkannya yaitu dengan cara meminta Ratinam untuk segera membuatkannya kolam renang di tangki air tua
yang berada di desa mereka. Sehingga di saat pipa yang terdapat pada tangki tersebut dibuka, stok air itu pun langsung tersalurkan ke rumah-rumah warga termasuk rumah Esaki. Dan setelah kelompok Mati selesai dengan pekerjaannya, Mandela kembali memerintahkan mereka untuk memperbaiki gedung sekolah yang telah lama terbengkalai. Sementara Ratinam diminta untuk memperbaiki akses jalur di desa mereka agar para orang tua bisa melintas dengan nyaman saat mengendarai sepeda. Dan semua tindakan yang Mandela lakukan ternyata mampu memberikan manfaat kepada banyak orang, begitu juga dengan Murugan, karena kini anaknya sudah bisa kembali bersekolah seperti dahulu lagi. Hingga pada suatu hari ketika Murugan sedang menemani anaknya jajan di warung kelontong, pandangannya seketika tertuju pada Mandela yang kala itu masih tertidur pulas di bawah pohon beringin. Dan sebagai bentuk ucapan terima kasih atas perubahan yang telah Mandela lakukan untuk desanya, dia sengaja memberikan 2 buah roti secara diam-diam. Tetapi Mandela tetap tidak ingin memakannya, karena dia hanya ingin menikmati sesuatu dari hasil jerih payahnya. Hingga beberapa hari kemudian seluruh warga pun terlihat sudah berada di tempat pemungutan suara untuk menentukan pilihan mereka sesuai ketentuan yang berlaku. Namun tidak dengan Asrul yang lebih memilih diam di rumahnya. Sementara dikala Esaki melihat ada selembar uang di hadapannya, dia sempat merasa bingung karena dia merasa sangat mengenali nomor serinya. Yang mana menurut penjelasan istrinya, uang tersebut sebenarnya adalah uang kampanye yang pernah diberikan oleh Mati. Itu sebabnya dia rela memberikannya kepada Esaki karena dia sudah cukup bersyukur dengan perubahan yang telah terjadi di desa mereka. Setelah mendengar ucapan tersebut, Esaki hanya dapat terdiam sampai akhirnya dia pun memutuskan untuk memasukkan uangnya ke dalam kotak yang berada di bawah pohon beringin, mengingat jika semua perubahan ini adalah berkat jasa dari Mandela. Sementara di saat Mandela baru saja ingin masuk ke dalam ruang tempat pemungutan suara, dia pun sempat dihadang oleh Mati dan juga Ratinam hanya untuk bertanya siapa orang yang akan dia pilih. Namun Mandela tetap tidak ingin menjawabnya karena nampaknya dia sudah sangat yakin dengan pilihannya sendiri. Hingga tak lama kemudian setelah seluruh warga selesai memilih pemimpin mereka, mereka semua secara tiba-tiba malah mengembalikan uang kampanye yang pernah mereka terima, entah itu dari kelompok selatan maupun utara. Sementara keesokan harinya bersama dengan dihitungnya hasil suara tersebut, Tenmozi pun datang menghampiri Mandela agar dia bisa berkomunikasi dengan Sideburn melalui panggilan video. Sehingga di momen itulah Mandela memiliki kesempatan untuk meminta maaf atas semua kesalahan yang telah dia perbuat. Dan karena Mandela menolak untuk menyantap makanan yang Tenmozi berikan dengan alasan tidak ingin menikmati hasil yang bukan kerja kerasnya, Tenmozi akhirnya memintanya untuk mewarnai beberapa helai rambutnya yang berwarna putih, agar Mandela bersedia memakan masakannya. Kemudian dia juga menyarankan kepada Mandela untuk masuk ke dalam truk yang akan menjemput mereka, karena dia yakin jika nyawa Mandela kini sedang dalam bahaya. Namun Mandela tetap menolak sebab dia ingin memenuhi impian sang ayah, yaitu mendirikan barbershop di sana dari hasil kerja kerasnya sendiri. Dan pada saat itu, datanglah 2 orang preman yang mana masing-masing adalah utusan dari Mati serta Ratinam, yang memang sengaja diutus untuk membunuh Mandela. Sehingga Mandela yang sadar jika dirinya kini dalam bahaya, langsung meminta Tenmozi untuk segera pergi dari sana. Dan tak lupa, dirinya juga meminta kepada Tenmozi untuk memberikan Sideburn pendidikan, karena dia tidak ingin jika Sideburn tumbuh seperti dirinya. Lalu karena dia sadar bahwa kini hidupnya sudah di ujung tanduk, Mandela hanya bisa menatapi barbershopnya saja. Sementara Mati, yang saat itu telah tertinggal suara oleh Ratinam, meminta kepada preman tersebut untuk segera mengeksekusi Mandela. Namun di saat yang bersamaan Tenmozi pun kembali datang dengan membawa Asrul, sehingga Mandela langsung berkata jika dirinya tidak membutuhkan bantuan. Namun Asrul membantah ucapan Mandela dan beralibi bahwa kedatangannya ke sana hanya ingin memakai jasa Mandela untuk mencukur janggutnya. Namun karena di perhitungan sementara Ratinam masih unggul di atas Mati, Mati yang merasa jengkel tetap memerintahkan pria itu untuk menjalankan tugasnya meski ayahnya harus tewas terbunuh. Dan ketika pria tersebut melangkah menghampiri Mandela, terdengarlah suara seseorang yang memanggil Mandela, yang ternyata dia adalah Murugesan yang datang dengan alibi untuk melihat Mandela karena dia ingin mencukur rambut anaknya. Bahkan, dia rela mengantri sambil menunggu di sana sehingga salah satu preman tersebut menginformasikan kedatangan Murugesan kepada Mati. Namun Mati yang tidak peduli tetap memerintahkan preman itu untuk membunuh Mandela. Akan tetapi, tibalah salah seorang warga yang datang dengan membawa pecahan botol sambil berkata jika dirinya juga ingin mencukur kumisnya. Bahkan, gak hanya di situ saja, seluruh warga pun tiba ke sana dengan alasan ingin memakai jasa Mandela sambil membawa senjata di tangannya. Oleh sebab itulah, Mati yang merasa bingung dengan apa yang terjadi, memutuskan untuk datang menuju ke tempat di mana Mandela berada. Sehingga dia dan juga Ratinam merasa sangat terkejut melihat seluruh warga yang bersatu untuk melindungi Mandela. Bahkan, di momen itu Esaki juga terlihat membalikan uang yang pernah dia curi dari Mandela.
Lalu guys, di suasana tegang tersebutlah Asrul malah kembali meminta kepada Mandela untuk tetap mencukur janggutnya. Dan bersama dengan itu, panitia pemilu pun menjelaskan bahwa di antara kedua kandidat, tak ada satupun yang keluar sebagai pemenang di pemilu kali ini. Namun terlepas dari ambigunya pemilihan tersebut, dua kelompok warga yang selalu berselisih kini telah bersatu di desa Sorangudi tanpa mengikuti Ratina maupun mati. Bersama dengan itulah guys, film pun berakhir. Oke guys, Mandela adalah sebuah film drama komedi berunsur satir politik berbahasa Tamil India tahun 2021 yang ditulis dan disutradarai oleh Madon Aswin pada debut penyutradaraannya, di mana film ini dibintangi oleh Yogi Babu sebagai pemeran utamanya, sementara Sheila Rajkumar, Kana Raffi, Sangili Murugan dan J.M. Sundar memainkan peran pendukung. Mandela, film yang ditulis dan disutradarai oleh Madon Aswin ini melepaskan diri dari kiasan sinema Tamil yang biasa, memposisikan dirinya sebagai film sindiran politik tanpa menuding, dan yang paling penting, menghibur selama hampir 140 menit. Film ini berlatar di sebuah desa kecil mengikuti peristiwa-peristiwa yang mengarah pada pemilihan badan lokal, di mana dua saudara tiri sedang bertarung memperebutkan kursi kekuasaan, pembagian kasta merajalela di desa, membedakan masyarakat sebagai orang selatan atau orang utara. Di sini kita dapat membayangkan bahwa kisah ini terjadi tidak hanya di pedesaan Tamil Nadu, namun juga di seluruh pedesaan di India. Yogi Babu berperan sebagai Semaili, seorang tukang cukur lokal yang menjadi sensasi dalam semalam karena suaranya dianggap sebagai faktor penentu dalam pemilu. Cerita yang sederhana dan lugas, dibumbui perlakuan lucu dengan hampir semua kalimat menggelitik. Ada juga sejumlah karakter yang menarik dengan timing komedi yang unik. Dan hal terbaik dari film ini adalah di bagian penutupnya ketika penduduk desa berhenti memboikot Mandela dan berkumpul di sekelilingnya untuk memastikan jika tidak ada yang bisa menyakitinya. Film pun berakhir dengan hasil pemilu yang mengejutkan yang tidak diungkapkan tetapi tersirat bahwa Nelson Mandela telah memilih nota yang membuat hasil pemilu menjadi imbang. Namun pemenangnya menjadi tidak penting karena desalah yang menjadi pemenang sesungguhnya. Pekerjaan yang seharusnya dilakukan atau dijanjikan masing-masing kandidat pun telah diselesaikan oleh Mandela, dan orang yang dahulunya dieksploitasi, dianiaya, serta juga diboikot kini telah memiliki satu desa yang mendukung serta melindunginya. So guys, gimana pendapat kalian tentang film ini? Jangan lupa berikan ulasan kalian di kolom komentar ya. Oke deh, mungkin cukup sampai di sini perjumpaan kita, dan seperti biasa, jika kalian suka like, nggak suka silakan dislike. Komen kalau ada kesalahan dan subscribe kalau masih mau dengerin ocehan gue. So gue tutup video ini, see you next video. My name is Yusna Firdaus and thank you.